Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Vicky Amalia dari kelas Farmasi D 2019. Kali ini saya akan memaparkan teori perihal perbedaan titrasi kompleksometri dan titrasi serimetri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang titrasi kompleksometri, di mana kompleksometri atau pengelatan merupakan proses pengikatan logam dalam suatu cairan oleh suatu senyawa yang memiliki lebih dari satu pasang elektron bebas. Sebagai zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah garam dinatrium eta. Kestabilan dari senyawa kompleks yang terbentuk tergantung dari sifat kation dan pH dari larutan. Untuk menetapkan titik akhir titrasi digunakan indikator logam, yaitu indikator yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam. Indikator yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah kalkon, asam salisilat kalkon, black erichrome tea, dan juga cingasilenol. Prinsip yang digunakan pada titrasi kompleksometri adalah larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan eta sehingga kadar dapat diketahui. Kemudian untuk pentiter pada titrasi kompleksometri adalah dinatrium eta. Analit pada titrasi kompleksometri adalah ion logam. Kemudian ada beberapa metode atau cara penentuan kadar pada titrasi kompleksometri. Di antaranya adalah berikut ini. Yang pertama, ada titrasi langsung, kemudian titrasi tidak langsung, titrasi kembali, dan juga ada titrasi substitusi. Pertama, titrasi langsung dapat dilakukan terhadap sedikitnya 25 kation dengan menggunakan indikator logam. Reaksi pembentukan kompleks seperti sitrat dan tartat sering ditambahkan untuk pencegahan endapan hidroksida logam. Buffer NH3NH4Cl dengan pH 9-10 sering digunakan untuk logam yang membentuk kompleks dengan amoniak. Yang kedua, ada titrasi kembali. Titrasi ini digunakan apabila reaksi antara kation dengan eta lambat, atau apabila indikator sesuai tidak ada. Eta berlebih ditambahkan berlebih dan yang kita dititrasi dengan larutan standar Mg dengan menggunakan kalmagnit sebagai indikator. Kompleks Mg eta mempunyai stabilitas relatif rendah dan kation yang ditentukan tidak digantikan dengan magnesium. Cara ini dapat juga untuk menentukan logam dalam endapan, seperti Pb di dalam PbSO4 dan Ca dalam CaSO4. Yang ketiga ada titrasi substitusi. Titrasi ini berguna bila tidak ada indikator yang sesuai untuk ion logam yang ditentukan. Sebuah larutan berlebih yang mengandung kompleks magnesium eta ditambahkan dan ion logam, misalnya M2+, menggantikan magnesium dari kompleks eta yang relatif lemah itu. Kemudian titrasi tidak langsung. Titrasi ini beberapa jenis telah dilaporkan, antara lain penentuan sulfat dengan menambahkan larutan baku barium berlebih dan menitrasi kelebihan tersebut dengan eta. Juga fosfat sudah ditentukan setelah pengendapan sebagai MgNH4PO4 yang tidak terlalu sukar larut, lalu menitrasi kelebihan magnesium. Kemudian saya akan menjelaskan tentang titrasi serimetri secara singkat. Titrasi serimetri adalah titrasi yang menggunakan larutan baku serium sulfat untuk uji yang bersifat reduktor. Prinsip titrasi serimetri sendiri adalah larutan uji dalam suasana asam dititrasi dengan menggunakan larutan baku serium sulfat atau CaSO42. Pada titrasi serimetri sendiri, pentiternya adalah serium sulfat dan juga analitnya adalah zat-zat yang bersifat reduktor atau besi. Kemudian indikator pada titrasi serimetri ini adalah ortokenandrolin. Kemudian cara penetapan kadar atau metodenya adalah dengan menitrasi larutan Fe2 dengan larutan Ce. Inti perbedaan titrasi kompleksometri dan titrasi serimetri terletak pada pentiter, analit, indikator, dan metodenya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saya banyak kesalahan serta kekurangan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.